Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Sekota Kediri, khususnya binaan Ibu Emi Rosyidah, beserta Bapak Ibu Waka kurikulum masing-masing Madrasah Aliyah binaan Bu Emi. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik hidayah inayahnya. Kita bisa bermuajahah di sini majelis Zoom dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kesibukan panjenengan untuk mempersiapkan tahun ajaran baru, kita bertemu di Zoom ini khususnya untuk overview kurikulum. Kita awali kegiatan ini dengan bacaan Ummul Quran agar nantinya mendapat hidayah dari Allah dan ada kemanfaat keberkahan di dalamnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin di benak panjenengan sedoyo itu ada pemikiran bahwa kebijakan-kebijakan terutama yang berkenaan dengan kurikulum, apalagi ini sudah mendekati tahun ajaran baru besok lusa, itu dari pusat, dari Kementerian Agama belum sepenuhnya final. Waktu terus berjalan, Bapak Ibu, artinya penjenengan sudah harus mempersiapkan kurikulum itu sendiri untuk bisa dilaksanakan setelah matsama selesai, setelah atau menyongsong tahun ajaran baru. Nah, eh, pemikiran itu sejalan dengan pemikiran saya dan para Bapak Ibu pengawas yang lainnya. Kita wait and see, menunggu, menunggu dan menunggu sehingga pada tanggal insya Allah eh, 7-8 ya. Kemarin kami dipanggil oleh Bapak Ketua Tim Kursis Provinsi Jawa Timur eh, berdelapan waktu itu untuk berinisiasi membuat kegiatan overview kurikulum yang di pesertanya adalah semua pengawas madrasah seluruh Jawa Timur. Nah, persiapan materi itu kita siapkan di Jember di tengah-tengah kesibukan menjadi supporter, menjadi official di masing-masing mata lomba. Nah, kita mencuri-curi waktu 1 hari penuh untuk berdiskusi membawa draft masing-masing tentang kebijakan kurikulum yang ada. Sehingga pada kemarin itu hari Rabu ya, kita bertemu di Zoom dengan peserta seluruh pengawas madrasah dan hasilnya saya sampaikan ini. Alhamdulillah, pengawas binaan jenengan ini termasuk bagian dari tim 10 yang ditunjuk oleh Mas Sahrir atau di Katim, Ketua Tim Kursis. Bapak Ibu, jangan khawatir nanti materinya akan sampai di panjenengan dan sebagian juga sudah ada ya dari Al-Makhrusiyah itu Al-Makhrusiyah kemarin saya datang ya kebetulan dengan materi yang baru. Terima kasih Bapak Ibu di sela-sela kegiatan panjenengan panjenengan menyempatkan waktu untuk kita bertemu. Saya izin share screen nggih. Bentar. Bisa dipersani nggih Bapak Ibu? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nih,
Ya. Nah, sebenarnya ketika kita mendesain pengembangan kurikulum madrasah itu sudah bisa kita lakukan dari tahun ke tahun. Bagi yang belum punya seperti Madrasah Ali Al-Makhrusiyah 1 otomatis harus menyusun kurikulum itu sendiri. Dan madrasah yang lain itu sudah punya karena setiap tahun saya juga memvalidasi dokumen kurikulum penjenengan semua. Maka harus ada review. Dan beberapa teman-teman yang ada di binaan Bu Emi ini sebagian juga sudah ada yang mengumpulkan secara fisik, sudah ada yang di print. Terima kasih, ya, saya mengapresiasi. Ada yang berupa file, saya juga berterima kasih. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata dari detik, dari jam, dari beberapa hari itu ada perubahan yang signifikan. Tapi tidak usah disesali, perubahan itu tentu mengarah kepada kebaikan. Nanti yang sudah memang sudah di print, di filenya itu dirubah ya, filenya dirubah sesuai dengan apa yang nanti saya sampaikan ini. Yang sudah print, yang sudah di print out nggak masalah, tetapi filenya itu tolong dirubah disesuaikan dengan apa yang nanti saya sampaikan ini. Bapak Ibu, untuk rekomendasi atau validasi kurikulumnya nanti setingkat MI, RA, MI, MTS itu cukup di kabupaten kota masing-masing. Jadi yang menandatangani adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Nah, bagi yang alia seperti biasa harus diupload di Kanwil untuk mendapatkan rekomendasi dari provinsi, gitu ya. Nah, apa sih tujuan saya mengadakan Zoom ini? Saya berpikir praktis, Bapak Ibu. Tahun ajaran baru kan sudah besok lusa, besok Senin, nggih. Nah, maka kalau saya mubeng satu persatu, mungkin nggak akan kesampaian. Ya bisa, tapi akan melampaui batas yang sudah ditentukan. Terus ya. eh, yang menjadi kegalauan panjenengan ya. Jangan khawatir Bapak Ibu ketika kita bertemu di Jember antara Pak Sahrir, Bu Kasi, Pak Kasipenma, kemudian tim 8 itu memutuskan bahwa terakhir pengiriman kurikulum itu tidak di tanggal 13 karena ada beberapa perubahan tetapi di tanggal 20 Bapak Ibu. Sehingga masih ada waktu, space waktu untuk penjenengan merevisi, memberikan tambah-tambahan sesuai dengan karakteristik masing-masing madrasah penjenengan. Untuk tujuan dari saya mengadakan Zoom ini agar kita lebih paham lagi, membuka kembali bagaimana sih mengidentifikasi prinsip-prinsip penyusunan kurikulum madrasah, mengidentifikasi komponen apa saja yang ada pada kurikulum madrasah. Dan penjenengan bersama tim pengembang kurikulum mampu menyusun bagi yang baru, madrasah baru, ataupun mereview kembali kurikulum madrasah yang sudah ditetapkan, yang sudah disusun bersama tim pengembang kurikulum. Nah, kenapa latar belakang ini diadakan? Karena kurikulum itu dokumen yang sangat krusial sekali. Yang di situ ada struktur kurikulum, ada standar yang setelah ditetapkan oleh pemerintah yang tentu diadaptasi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing madrasah. Bagaimana karakteristik, keunikan peserta didik dan daerahnya masing-masing. Nah, penyusunan kurikulum madrasah ini diberi kewenangan penuh madrasah dengan tim pengembangnya untuk menentukan format dan sistematikanya. Namun, untuk memudahkan panjenengan mereview, menyusun kurikulum tentu harus ada panduan ataupun pedoman yang bisa membuat panjenengan lebih lancar lagi di dalam mereview ataupun menyusun.
Nah, sebelum mengembangkan kurikulum, perlu melakukan analisis karakter dan lingkungan belajar terlebih dahulu. Untuk apa? Agar bisa menampung aspirasi warga madrasah ketika ingin mendapatkan gambaran yang utuh tentang kondisi dan kebutuhan madrasah panjenengan. Nah, dari hasil analisis karakteristik itu akan menjadi landasan. Apakah visi misi tujuan kan kekhasan madrasah itu masih sesuai dengan zaman yang ada sekarang ini? Kalau memang tim pengembang madrasah, tim pengembang kurikulum itu masih sepakat visi misi itu dipertahankan, ya itu hak dan wewenang madrasah. Kemudian panjenengan bersama tim, panjenengan kepala madrasah, wakakurikulum bersama tim itu bisa memahami lagi alur berpikir di dalam pengembangan kurikulum madrasah supaya tidak terjebak hanya kebutuhan administrasi saja, tetapi menjadi bermakna kurikulumnya tidak. Kalau sudah disusun, diletakkan di dalam almari, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kurikulum yang sudah disepakati, divalidasi, direkomendasi itu menjadi tolak ukur, menjadi panduan di dalam proses pengelolaan pendidikan yang ada di madrasah. Pada masa sekarang ini tentu tidak lagi dokumen itu diberikan kepada guru setiap masing-masing menerima print out-nya tidak seperti itu, tapi filenya saja sudah lebih dari cukup. Namun yang harus dipastikan bahwa file dokumen kurikulum itu sampai kepada guru, dijadikan acuan, dijadikan pedoman di dalam melaksanakan tidak hanya dari sisi administrasi saja, tetapi bagaimana pengelolaan pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas, diambilnya itu dari kurikulum ini. Itulah yang menjadi latar belakang. Bapak Ibu, kemudian bagaimana proses penyusunan kurikulum madrasah? Kita eh, flashback dulu bahwa kurikulum itu adalah rencana-rencana, materi-materi, rencana proses belajar yang diselenggarakan madrasah sebagai pedoman keseluruhan di dalam penyelenggaraan pembelajaran. Nah, kurikulum ini dikembangkan, dikelola mengacu pada struktur kurikulum yang ada, ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing madrasah. Nah, untuk struktur itu ada draft yang bisa kita buat acuan, namanya juga masih draft ya, belum didok oleh Kemendikdasmen di eh, di Kementerian Agama masih menggunakan Perdirjen 450 itu. Nanti seiring berjalannya waktu bisa diadaptasi. Itulah kenapa ada himbauan waktu di Jember itu dokumen kurikulum sambil menunggu kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah itu maka eh, tidak di-print dulu. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini kebijakan-kebijakan itu sudah ada sehingga bisa di-print begitu pesannya dari Penma Kanwil. Nah, dari perkembangan yang ada itulah maka kurikulum antar madrasah itu berbeda-beda. Nah, di perumusan tim 8 di Jember itu kita tidak menyediakan template Bapak Ibu. Pada tahun-tahun kemarin kita sediakan template itu ternyata mulai dari Sabang sampai Merauke itu do kurikulumnya. Padahal karakteristiknya beda-beda. Namun jangan khawatir, meskipun tidak ada template, nanti per bab itu ada acuannya, ada semacam kisi-kisi apa yang harus dilalui untuk menuangkan di dalam dokumen kurikulum panjenengan. Saya percaya bahwa panjenengan sudah ada draft kurikulum yang ada. Karena dari tahun ke tahun kurikulum kan tetap direview, tetap disusun. Nah, nanti panjenengan bersama tim tinggal mengadaptasi saja mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Jadi tidak usah ada kegalauan untuk bagaimana finishing dari kurikulum itu.
Bapak Ibu, proses penyusunan kurikulumnya, eh, sekali lagi kita berharap bahwa kurikulum itu menjadikan pedoman hidup, artinya pedoman di dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan pendidikan yang ada di madrasah di dalam penyelenggaraan sehari-hari. Maka TPKM, Tim Pengembang Kurikulum, memulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar yang ditetapkan. Entah itu tujuan pendidikan nasionalnya, dimensi profil lulusan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, asesmennya, pendekatan pembelajaran, dan capaian pembelajarannya. Nah, madrasah mempunyai kewenangan penuh dapat meninjau, dapat merevisi, menyesuaikan ketentuan yang berlaku dengan kondisi dan kebutuhan warganya. Maka madrasah menyiapkan ini TPKM yang sudah di SK-kan oleh kepala madrasah yang sudah ada job description-nya. Bagaimana penyusunan mereview kurikulum itu. Nah, madrasah juga bisa menentukan waktu, metode, serta instrumen-instrumen yang diperlukan. Nanti saya pampangkan beberapa contoh instrumen atau metode-metode yang ada. Apakah itu barang mati atau barang baku? Tidak, Bapak Ibu. Jenengan bisa mengembangkan ataupun mempunyai ide-ide brilian, ide-ide cerdas bahwa tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Bu Emi, oke, tidak masalah. Jadi hanya contoh saja. Nah, madrasah merencanakan evaluasi, revisi secara berkelanjutan di dalam memenuhi perubahan dan kebutuhan madrasah. Karena di dalam ilmu manajemen setelah kita merencanakan, melaksanakan harus ada evaluasi supaya ke depannya madrasah kita itu menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah peninjauan revisi kurikulum ya ini adalah mulai dari ini, menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Misalkan karakteristiknya di MA Al-Makrusiah itu kan berbasis pondok pesantren, di MA Al-Amin juga berbasis pondok pesantren, di MTSN 2 riset mungkin, terus di di MAN 1 mungkin di vokasinya, di MAN 2 mungkin risetnya juga dan sebagainya. Maka masing-masing madrasah akan tidak sama karakteristiknya. Kemudian meninjau, merevisi, kalau memang sudah disepakati visinya itu masih dipertahankan ya Mbak, nggak apa-apa itu kewenangan dari madrasah. Kemudian ini di bab 3 meninjau atau merevisi pengorganisasian pembelajaran. Kita tahu sekarang mulai ada meskipun belum difinalisasi kurikulum berbasis cinta maka masuk di sini. Deep learning, PM, pembelajaran mendalam masuk di bab 3 ini. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengembangan profesional dan juga pendampingan. Itulah Bapak Ibu langkah-langkahnya. Hasil evaluasi lingkup di satuan pendidikan itu termasuk jangka panjang. Di karakteristik, visi ini bisa 4-5 tahun bisa diberlakukan, mungkin bisa dipertahankan. Nah, untuk evaluasi lingkup kelas ini jangka pendek bisa per semester dikaji ulang atau tahunan. Ngaten. Nah, kurikulum nantinya ditetapkan oleh siapa? Oleh kepala madrasah. Bagi yang swasta bersama yayasan, komite, bagi yang negeri eh, juga dipastikan harus ada ini legalitas dari Kementerian Agama. Termasuk swasta juga seperti itu. Ngoten. Nah, ini Bapak Ibu peninjauan dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan madrasah. Ini tolok ukurnya secara berkala. Kalau ada perubahan penting, maka bisa disesuaikan lagi. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
kondisi aktual madrasah. Kemudian bagi yang sudah memiliki, maka ada proses peninjauan kembali yang dapat dibagi menjadi evaluasi lingkup kelas dan lingkup madrasah sesuai ketentuan yang berlaku. Lingkup kelas ini dinantikan oleh Bapak Ibu guru, lingkup madrasah tentu untuk kepentingan keseluruhan madrasah. Sekali lagi untuk evaluasi lingkup kelas, langkah 3 sampai 5 bisa dilakukan per semester atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa dikatakan evaluasi jangka pendek dengan menggunakan observasi boleh. Kemudian FGD, Focus Group Discussion, kuesioner dengan warga madrasah, guru, kepala madrasah, murid, orang tua, raport. Nah, ini menjadi alatnya. Nah, ini untuk memperbaiki pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Terus, evaluasi lingkup satuan pendidikan, langkah 1 sampai 5 Bapak Ibu dilakukan setiap 4 sampai 5 tahun. Itu kita merefresh kembali. Bapak Ibu, acuannya apa sih di dalam penyusunan kurikulum? Tentu eh, ada acuan yang skala nasional, standar nasional pendidikan. Nah, ini ada SKL baru Bapak Ibu Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Monggo nanti dicermati bersama. Kalau yang sudah melihat, alhamdulillah ya. Nah, kemudian standar isi masih kita tetap pakai standar proses untuk pengelolaan pembelajaran dan standar penilaian. Di struktur kurikulum seperti yang saya sampaikan ada draft baru. Permendikdasmen nomornya belum muncul, nanti juga saya perlihatkan, tapi belum itu bisa dijadikan tolok ukur juga. Pada kurikulum kita ada tes kompetensi akademik sesuai dengan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Kemudian KMA Juknis Pengembangan Kurikulum. Panduan kurikulumnya di kurikulum yang baru nanti yang dengan review ada panduan pembelajaran mendalam, kurikulum berbasis cinta, ini baru panduan pendidikan ramah iklim, panduan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu Bapak Ibu sebagai acuannya. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum sekarang disederhanakan menjadi 3 ini. Pengembangan karakter. Arahnya kemana sih untuk pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, emosional peserta didik. Baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun terintegrasi dengan proses pembelajaran. Nah, pengembangan kurikulum ini hendaknya juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Ya, kebutuhan peserta didik, kebutuhan karakteristik madrasah jenengan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Kemudian berfokus pada muatan esensial, berpusat pada yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, agar guru bisa memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran mendalam. Ini yang booming sekarang atau deep learning. Melalui pengalaman pembelajaran yang ini stressingnya deep learning atau PM itu memahami, siswa mengaplikasikan dan bisa merefleksikan. Komponen kurikulum pada madrasah, ini Mbak Leni, Bapak Ibu, ada karakteristik, ada visi misi, pengorganisasian pembelajaran, evaluasi, dan penutup. Nanti mungkin yang lebih banyak pada pengorganisasian pembelajaran ini nanti yang perlu banyak sisipan, disesuaikan dengan kebutuhan sekarang, kebutuhan zaman. Ngaten. Oke, untuk analisis karakteristik madrasah diawali dari komponen peserta didik. Panjenengan ceritakan peserta didik panjenengan itu seperti apa?
latar belakangnya, ekonomi orang tuanya, terus inteknya, kemampuannya, termasuk pada karakter masing-masing guru. Sudahkah banyak yang S2, S1 linier, seperti itu. Tenaga kependidikannya sudahkah memenuhi item-item yang ada? Laporannya sudah ada belum? Pustakawannya ada belum? Kalau ada ditampilkan. Kalau belum, bagaimana nanti ke depan menjadi target panjenengan untuk memenuhi standar nasional pendidikan itu. Bercerita juga di dalamnya sarana prasarana, kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan itu kalau di kurikulum tahun kemarin lebih pada ekstern ya. Sekarang lebih juga intern dan ekstern. Kemitraan dengan orang tua, kemudian masyarakat terkecil di madrasah itu komite, eh, paguyuban kelas, mungkin kemitraan eksternal, bisa dunia usaha, bisa yang lainnya yang saya melihat di binaan saya itu kemitraan pembelajarannya selalu ada, MOU-nya bahkan saya melihat waktu PKKM penilaian kinerja kepala madrasah itu ada semua. Nah, ini dituangkan di sini. Kemudian potensi pembiayaan madrasah. Adakah selain BOS itu Syahriah, dana komite, maka ada di dalamnya. Bagaimana lingkungan pembelajarannya? Bagaimana pemanfaatan teknologi digitalnya? Bagaimana misalkan madrasah yang berbasis pondok pesantren, putra-putrinya tidak boleh membawa HP, tapi masih bisa anak-anak tetap melek teknologi dengan cara misalkan memaksimalkan laboratoriumnya, seperti itu. Karakteristik ketangguhan iklim, Bapak Ibu. Ini hal yang baru yang dituangkan di kurikulum itu, bagaimana kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial, anak-anak juga di dalamnya. Sudahkah kita itu paham betul akan perubahan iklim? Kalau di Indonesia perubahan dari panas ke apa ya, hujan ke panas, maka ketangguhan individu peserta didik dibutuhkan. Anak-anak jangan sampai dehidrasi. Jadi kalau anak-anak di waktu pembelajaran membawa air putih itu sangat dianjurkan daripada minuman-minuman yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan yang ada. Seperti itu. Prinsip analisis karakteristik madrasah. Maka melibatkan perwakilan madrasah. Bisa jadi ketika penjenengan mereview kurikulum melibatkan perwakilan warga madrasah. Bisa dari OSIM, OSIS, OSIM, komite, tokoh ahli yang kapabel di bidangnya tentunya. Menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata kondisi madrasah, mengalokasikan waktu cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis dokumentasi data, memilah informasi yang relevan untuk membuat strategi-strategi baru agar ada perubahan yang baik pada kurikulum itu. Masih menggunakan data, bisa kuesioner, wawancara FGD, observasi, analisis SWOT, dan lain-lain. Data yang disiapkan seperti ini, tentu membackup apa yang menjadi pengumpulan data. Bapak Ibu, untuk visi misi sudah tidak asing, visi itu cita-cita bersama warga masyarakat. Saya menganjurkan visinya yang cekak aos saja, yang satu kalimat tetapi mengandung makna yang dalam yang bisa di breakdown di misi begitu. Dan ternyata teman-teman kepala madrasah beserta jajarannya sudah mewujudkan itu, sudah sangat sedikit yang membuat visi itu sangat panjang sekali sehingga warga madrasah itu gak apal visinya. Halo Bapak Ibu, masih menangkap apa yang saya sampaikan?
Masih, Bu. Ya, Alhamdulillah, jangan-jangan saya ngomong sendiri. Terima kasih. Kemudian dari misi di breakdown menjadi tujuan dan itu sudah jenengan tuangkan di dokumen apa kurikulum penjenengan. Dan baik, ini ada tip bagaimana menyusun visi. Visi itu harus mendukung pencapaian dimensi profil lulusan. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memperhatikan masukan dari warga madrasah dan memperhatikan masukan dari yayasan, termasuk membuat misi. Misi, kalau visi itu masih cekak aos, maka di misi di breakdown menjadi kalimat aksi yang jelas, menggunakan KKO supaya lebih spesifik, membuat tujuan bagaimana fokus dalam membantu peserta didik mengenal diri dan cara belajar mereka sendiri. Nah, begitu. Untuk komponen 3, apakah itu pengorganisasian pembelajaran? Apa pentingnya? Apa saja unsurnya? Maka ini pengorganisasian pembelajaran itu untuk mengatur pembelajaran muatan kurikulum dari satu rentang waktu. Ini sangat diperlukan untuk membuat perencanaan berbasis data. Untuk struktur kurikulumnya, di dalamnya tertuang intrakurikuler, juga termasuk kokurikuler. Ditujukan untuk apa? Untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang sudah dipelajari, menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan pembelajaran berbasis proyek. Jadi Bapak itu ngapunten sangat kalau kita kemarin tuh menunggu, saya apresiasi pada yang sudah review kurikulum karena itu yang harus dilakukan. Ternyata di tengah-tengah itu ada kebijakan bahwa P5 itu diganti dengan pembelajaran berbasis proyek. Tidak usah galau, nanti di filenya saja yang direvisi. Bagi yang belum ngeprint, ya itu nanti malah itu menguntungkan. Pembelajaran kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif. Bisa lintas disiplin ilmu untuk menguatkan karakter melalui gerakan 7 pembiasaan anak hebat. Jangan penapal dering pembiasaan anak Indonesia hebat. Wanita apal? Diawali bangun pagi-pagi. Harus makan makanan bergizi. Tidak beribadah. beribadah. Cepat tidur. Ben dalu enggal saged tahajud. Ngoten nggih. Tidak hanya himbauan itu pada peserta didik, tetapi pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala, dan juga pengawasnya. Pokoknya yang berkaitan dengan lingkaran pendidikan. Kemudian kegiatan pembelajaran lainnya ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan madrasah. Bisa menambahkan mulok dan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk yang berbasis pondok pesantren ataupun tidak berbasis pondok pesantren karena lingkup madrasah, maka ada pelajaran kitab kuning. Lah itu sangat diapresiasi. Intrakurikuler itu pembelajaran yang berisi muatan mapel, muatan tambahan lainnya. Kalau kokurikuler, kegiatan yang mendukung intrakurikuler. Nanti pembelajarannya bisa kolaboratif, lintas disiplin, melalui PJBL, Project Based Learning. Misalkan, eh, temanya jual beli, maka Bapak Ibu guru bisa kolaboratif antara guru ekonomi, guru fikih, guru apa meneh yo? Matematika ya, boleh kayak gitu. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam belajar, kemudian tentu di bawah pengawasan. Jangan anak-anak kegiatan ekstrakurikulernya tidak dipantau, itu bahaya.
Untuk layanan BK dan Mulok masih sama kebijakannya seperti tahun-tahun kemarin. Tidak harus ini seni budaya prakarya, penjas, bahasa, teknologi mungkin bisa juga Mulok yang lain. Yang terpenting eh, Mulok itu bisa dengan mengintegrasi ke dalam mapel lain, integrasi ke dalam proyek, ataupun bisa berdiri sendiri. Bagaimana dengan perencanaan pembelajarannya? Perencanaan pembelajarannya itu ada dua, Bapak Ibu. Ada ruang lingkup madrasah, ada lingkup kelas. Kalau lingkup madrasah masih sama, bagaimana kerangka pembelajaran mendalam, prinsip, penyusunan ATP yang mengarahkan perencanaan, mengimplementasi, mengevaluasi sehingga CP-nya bisa dicapai. Kalau ruang lingkup kelas, bagaimana penyusunan modul ajar, dokumen rencana pembelajaran dalam ruang lingkup kelas bisa digunakan, dimodifikasi, diadaptasi, bisa menggunakan contoh modul ajar yang sudah disediakan pemerintah dan cukup melampirkan beberapa contoh RPP. Jadi RPP-nya nanti contoh saja per mapel atau per apa ya PAI bahasa Arab dan mapel umum hanya contohnya aja di dalam lampiran. Perencanaan pembelajaran untuk intra. Intra masih sama dengan tahun kemarin. Proses perancang pembelajaran asesmen. Yang Langkah-langkah kecil-kecil pembelajaran. Bu, Oh iya, nanti nggak di nggak bisa di waos, dibaca. iya di waos Mbak mawon nggih saya juga. Nggih. Gitu, nggih nggak apa-apa. Kemudian prinsip perencanaan pembelajaran di madrasah berkesadaran. Jadi murid datang itu, peserta didik datang itu ya sadar. Artinya sadar itu secara fisik dan mental itu hadir di madrasah, hadir di kelas. Tidak fisiknya hadir tetapi psikisnya menolak karena lingkungan madrasah tidak ramah anak, tidak disarankan seperti itu. Berkesadaran. Gurunya juga gitu berkesadaran. Fisik mental itu hadir. Bermakna memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi artinya ketika materi pembelajaran itu sampai di anak, anak-anak itu bisa melakukan teori itu secara praktek. Maka pembelajaran mendalam itu stressingnya kan memahami apa tadi, merefleksi itu nggih. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Menggembirakan, ya ini kurikulum berbasis cinta. Hati-hati mendeskripsikan cinta pada anak-anak ya. Artinya cinta di sini bukan cinta yang arahnya negatif, tetapi positif. Bagaimana cinta makhluk Allah, pada sesama manusia, pada lingkungan seperti itu. Jadi menggembirakan, penuh rasa ingin tahu, semangat motivasinya tinggi. Kemudian prinsip asesmennya ya asesmen pada layaknya nggih. Asesmen untuk pembelajaran, asesmen as learning for learning ya seperti itu. Sesuai penilaian yang objektif. Ngoten. Nah, kita masih menggunakan taksonomi Solo, boleh. Structure of Observed Learning Outcome. Bisa taksonomi Bloom di dalam pertanyaan pemantiknya. Nih, nanti di waos nggih per itemnya. Karena saya yakin waka kurikulumnya basicnya juga guru sehingga tidak asing lagi di dalam pengalaman pembelajaran mendalam. Di dalam komponen 4, evaluasi pendampingan pengembangan profesional. Evaluasi pembelajarannya secara mandiri. Evaluasi pembelajarannya untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran. Evaluasi kurikulum
ini masih sesuai nggak visi misinya. Terus sasarannya siapa? Ya peserta didik dan pendidik atau guru. Istilahnya guru ya sekarang. Sasaran evaluasi kurikulum operasional madrasah, kepala madrasah, dan guru. Bapak Ibu, waktu pelaksanaan evaluasi bisa per hari dengan membuat catatan anekdotal rekod, catatan yang tiba-tiba muncul ketika proses belajar berjalan, bagaimana tujuan belajar tercapai, bagaimana siswa merespon kegiatan formatif, maka evaluasi formatif itu bisa dilaksanakan. Kemudian per unit belajar dan per semester, per tahun. Masih layaknya evaluasi di kurikulum yang tahun lalu. Sumber evaluasinya dari mana? Hasil asesmen peserta didik. Maka rapot pendidikan ANBK itu merupakan cerminan madrasah panjenengan. Jenengan tidak bisa mengotak-ngatik, tidak bisa apa ya jenenge ya, menskenario ah, rapot pendidikan panjenengan karena itu alami nilainya, bagaimana anak menjawab, bagaimana guru menjawab di dalam asesmen tersebut. Artefak itu hasil karya ya, hasil karyanya anak, portofolionya, survei lulusan, refleksi proses belajar, refleksi guru, dan rapot pendidikan ini. Kalau ingin memperbaiki rapot pendidikan panjenengan ya harus semuanya menjadi satu, timnya harus solid. Karena itu tidak apa ya off the record ketika guru menjawab, ketika siswa menjawab, misalkan tentang iklim yang ada di madrasah ramah anak, ada enggak bullying pada anak-anak, ada enggak bullying guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, begitu. Jadi itu tidak bisa diskenario, tetapi bagaimana bisa mewujudkan rapat menjadi pendidikan menjadi lebih baik itu tugas kita semua. Bapak Ibu, cara mengumpulkan informasi kalau itu FGD bisa menganalisis masalah. Misalkan ada yang perlu didiskusikan, minimal tim pengembang kurikulum mendiskusikan FGD. Bisa kuesioner pada peserta didik. Misalkan ingin mengetahui bagaimana sih respon peserta didik dalam proses belajar, kualitas sarprasnya, memaknai belajar. Nah, itu bisa dengan kuesioner. Bisa juga kuesioner pada orang tua. Tidak usah takut Bapak Ibu kalau mengedarkan kuesioner karena kita tentu ingin perbaikan menjadi lebih baik itu. Kolaboratif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, merefleksikan. Nah, dari data-data itu maka sumber yang valid, ada data yang masuk diolah, berpusat pada peserta didik. Ngoten. Pendampingan, pendampingan ini contohnya ini saya juga pendampingan terhadap penjenengan karena waktunya yang mendesak, saya harus moving madrasah satu ke yang lain kan butuh waktu, maka saya menggunakan medianya Zoom meeting ini. Itu termasuk pendampingan. Bapak Bapak Kepala Madrasah bisa mendampingi tim kurikulumnya, tim pengembang kurikulumnya, mendampingi Bapak Ibu guru, mendampingi peserta didik. Bagaimana dengan strategi pendampingannya? Bisa coaching, sekarang yang dikembangkan kan coaching. Bapak Kepala Madrasah menjadi coachnya. Bisa juga mentoring, bisa juga pelatihan. Membuat jadwal diskusi untuk menyampaikan atau menyelesaikan solusi-solusi terhadap kendala-kendala yang ada. Kalau untuk pengembangan profesional, bisa melalui MGMP, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oh ya, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang
MGMP-nya mau ada kegiatan nanti di tanggal berapa ya itu 17 atau apa itu mohon untuk diikuti guys supportnya Bapak-bapak kepala madrasah bagi Bapak Ibu gurunya yang belum daftar silahkan untuk mendaftar karena kita itu perlu peningkatan potensi diri terutama bagi yang sudah TPP-nya ada itu kan 20% untuk pengembangan diri toh. Dan itu nggak banyak kok biayanya. Berapa lupa saya kemarin. Strategi profesionalnya. Ini kepala madrasah, pengawas memberikan pendampingan juga sama. Nah, Bapak Ibu, saya eh, tunjukkan sistematikanya. Sistematika kurikulum ini sakit diwaos. Sakit nggih? Nih, sistematika dokumen kurikulumnya nanti ini halaman sampul wis podo iki karo Nun ndi. sewu Bu Emi, Ya, tampilannya masih slide yang tadi. oh gitu. Nggih. Oh berarti Nggih, saya belum keluar berganti. dulu ya. Iya. Keluar terus masuk. Oke, terima kasih. Yang ini loh. Saya stop screen. Balik meneh share. Terima kasih loh Bu. Ngelek gak diingatkan nggak paham nah ini ya. Gini kali ya. Sudah bisa? Bisa? Bu. Bisa. Oke, Nggih, terima sampun saged, kasih. Bu. Nggih. Nanti sistematika dokumen kurikulumnya ngaten. Tetap ada penetapan kepala madrasah, rekomendasi pengawas madrasah, pengesahan. Nah, saya yakin dokumen jenengan itu sudah ada. Nanti bisa di copy paste saja di masukkan di sini. Di karakteristiknya dipindah kalau belum ada. Yang baru mungkin di ini, 7 ini, karakter ketangguhan iklim. Atau mungkin sudah ada. Dan, Bu, kalau bingung, Bu, halah sekarang searching aja di Gemini AI, di ChatGPT. Tapi nanti dicermati, betul ndak sesuai dasar ndak. Nah, maka karakter ketangguhan iklim disesuaikan nanti. Nanti juga ada contoh instrumennya, Bapak Ibu. Ngoten. Jangan lupa keunggulan madrasah ditampilkan. Ekoprintnya, batiknya, di Al-Makhrusiyah itu malah sudah ada apa yang label halal halal itu apa jenenge wi? Produk-produk anak-anak. Nah, itu keunggulannya. Di Man satu, Man 2, Al-Huda, semuanya ada ini. Al-Amin, MTSN 2, insya Allah keunggulannya masing-masing beda. Bab 2 visi misi. Nah ini bab 3 Bapak Ibu. Intra, Diko kurikuler ada iklim madrasahnya. Diko kurikuler ada program project based learning. Ekstranya, ngoten. Nah, ditambahi yang belum ada, disisipkan kalau perlu. Lampirannya apa saja? SK Tim Pengembang Kurikulum, kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikannya itu tidak mentahan. Maksudnya dapat dari Bukasipenman yang ditandatangani oleh Pak Gio, Pak Kabit, tetap aja tanda tangannya Pak Kabit. Nah, itu belum menukik. Nah, ditandatangani oleh Bapak Kepala Madrasah. Contoh ATP, contoh RPP, SK pembagian tugas, ini eh, nah di era digitalisasi ini dokumen pengembangan kurikulum itu tidak hanya mungkin secara administrasi, bahkan video kegiatan di, masukkan aja link sosmednya yang menampilkan kegiatan review kurikulum. Ngoten. Sehingga ketika saya melihat saya bisa klik ngoten. Instrumen validasi kurikulum. Niku. Pun berarti stop screen. Ini
Instrumen. 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 Kelihatan Bapak Ibu? Halo. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini nanti diisi. Jangan lupa NPSN-nya juga. Nah, kalau dulu itu nilai ya, nilai piro gitu. Kalau sekarang ada tidak. Ngeten. Ini sesuai sistematika tadi. Jreng-jreng yang tanda tangan Bu Emi. Aku gak ngarang kok menyampaikan ini. Kemudian kita stop lagi. Banyak mentok Bu Emi, Bu Emi. Ya, begitulah. Kipen gak menyesatkan apalagi nih. Oh, ini. Kelihatan? Rekomendasi. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Ini validasinya. Kelihatan, Bu. Ya, validasinya. Sepeneh yo. Tar. Mbak Us, aja sanggo wang diaku. Apa ya? Biar bab satu. Tar. Sistematika. Sudah. Ini. Instrumen. Ya, ini contohnya aja. Instrumen analisis karakteristik ketangguhan iklim. Ini ada contohnya. Apakah satuan pendidikan atau madrasah jenengan membentuk tim PPI yang melibatkan guru? Centang. Mengadakan pelatihan. Kalau memang belum ya dianu tidak loh Bapak Ibu. Rapot itu kan tidak harus 100 loh. Masa rapot 100. Nah, justru kalau belum ada nanti kan bisa diadakan. Dan perubahan iklim. Oke. Apa maling nggih? Instrumen evaluasi program. 7 pembiasaan. Jenengan nggak usah bingung, nanti ini kan filenya saya kasihkan toh. Bangun pagi, kebiasaan beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, kebiasaan bermasyarakat. Dan mangke eh, materinya saya share ke Bapak Kepala Madrasah nggih di grup koordinasi kepengawasannya Bu Emi. Terus ini contoh pembelajaran mendalam. Ketok ora ya. Nah, ini untuk kepala madrasah.
Terus lingkungannya komplit pokoknya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Saya punya aplikasi kalau jenengan kerso, dia tak buka belum. Oh iki, tes diagnostik gaya belajar. Iki kalau kerso kalau enggak juga enggak apa-apa. Input data dulu. Hasilnya analisis. Wes pokoknya saya kirim nanti dipakai apa enggak monggo nggih. Kalau ini kan tambahan aja. Ye, siap. Nggih, Bu, siap, Bu. Monggo kalau mau yang ada yang mau dikomunikasikan. Berarti nanti untuk kurikulumnya itu nanti mengumpulkan ke Bu Emi tetap file yang kemarin direvisi dulu, Ya, lengkap file dengan aja. print-printnya sekalian, Bu. Oke, monggo. Terus yang filenya di anu di apa jenenge? Disesuaikan dengan yang ini nggih. Jadi Karena langsung dirombak itu, Bu. heeh, Langsung karena kan disesuaikan, nggih. ya apalagi jenengan Alia kan harus dikirim ke Kanwil, ya toh? Nggih, nggih. eh, di copy paste saja diletakkan mana yang sesuai. Kalau perlu ditambah ya disisipkan. Dan sekarang banyak contoh kan. Nggih. Hmm. Monggo, yang lain? Non sewu Bu Emi, untuk Halo. yang aliyah menika pengumpulannya terakhir tanggal berapa nggih Bu? Tanggal Bukasi sudah sepakat tanggal 20. Ning yo lek iso jangan tanggal 20 lah. Tanggal 20 itu minggu kaya ya. 20 niku dikumpulkan ke Bu Emi atau ke Jatim Bu? Eh, Diverifikasi pengawas dulu. Terus nanti Oh, kalau sudah ada tanda tangan saya kan bisa diupload ning apa itu alamatnya yang dikirim di kemarin. email, Bu. Yes. Oh, monggo. Di emailnya Nanti tetap komunikasi dengan Penma juga nggih. Nggih. ke Pak Itu Rizal biasanya, ya Bu. bagiannya Pak Pak Rizal nanti Rizal. Nggih. biasanya ditewakih jenengan. Nggih. Niki dereng kok. Siap. Oke, Ternyata ada Emi. revisi. Mm-mm. Ya, terima kasih saya mengapresiasi yang sudah jadi loh ya, yang sudah jadi, yang sudah di print tetap saya tanda tangani. Nanti validasinya saya menggunakan yang baru, apa ini tuh instrumennya, nggak masalah. Terus filenya bisa diadaptasi. MTS 2 bisa mendengar suara saya, MTSN 2. Bu Eni, nyambi mungkin Bu Eni ya. Oke, Pak Nizar juga masuk. Yang lain, Bapak Ibu, terkadang kita itu memang harus menyesuaikan ya, apapun itu. Ditunggu-tunggu kebijakannya gak ngono, sementara hidup tetap harus jalan, harus tetap sesuai waktu. Ya, saya menghargai betul ijtihad penjenengan yang sudah on time ingin kurikulum itu bisa jadi tepat waktu. Mandua sinten niku? Mandua siapa itu? Halo, Pak Agus. Aduh, Tidur, Bu. nggih. Untung saya rekod ya. Untung saya rekod nanti kalau belum jelas saya unggah deh di sosmed saya biar bisa di-setel ulang. Gus Akhir, apa kabar? Sehat nggih, Gus? Nah, nggih. Abah Taufik ada yang perlu disampaikan untuk mensupport kita-kita yang muda? Belum, Bu. Malah Nggih, saya mohon doanya. nggih, Ini nggih. baru penerimaan santri, Bu. Belum Oh, nggih. selesai. Nggih. Selesainya baru tanggal 15. Nggih, 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 nggih. Dan mohon maaf, untuk di MA1 baru ada kepala sama wakil.
Nggih. Alhamdulillah Pak, apapun itu disyukuri. Iya, Menunggu harus berakit-rakit ke hulu seperti layaknya penjenengan berjuang di Al-Mahrusyah Indo itu kan juga seperti itu. ini. Jadi Nah, ini masih harus berproses. perekrutan guru masih terus dalam proses interview. Mm-mm. Salah Mm-mm. satunya timnya itu alhamdulillah Pak Wasoli. Nggih. Iya, Kaderisasi penjenengan itu berhasil loh Abah. Lah Pak Wasoli loh jadi alhamdulillah. camat yang berprestasi ya. Siap membantu jenengan itu Abah. Alhamdulillah. Insya Allah anu Bu, makanya nanti mungkin agak terganggu sedikit menyangkut kurikulum karena kami juga harus eh, apa ya istilahnya yang soan yang ingin dikehendaki oleh yayasan itu bagaimana. Nggih, nggih, Sehingga nggih. kami nanti untuk Nggih, memasukkan dalam dokumen kurikulum itu pas. nggih, Ini masih belum. nggih. Insya Nggih, Allah Bu, tapi kami upayakan memang sebelum tanggal 20 sudah kami selesai. nggih, alhamdulillah. Saya percaya itu Abah. Saya. Doanya mohon Amin, insyaallah, insyaallah. Nggih. doanya. Ya, ini sekaligus mengingatkan diri kita masing-masing, nggih, karena kita itu di dalam lingkaran madrasah, ya kita ada kewajiban untuk mendoakan, nggih. Kalau saya, insya Allah, saya mendoakan binaan saya terutama itu menjadi madrasah yang lebih baik lagi, lebih baik, bisa berkompetensi dengan Amin. madrasah yang lain atau sekolah yang lain itu selalu doa saya lah. Bapak Bapak Kepala juga gitu mendoakan guru, mendoakan tendik, mendoakan ini apa namanya peserta didiknya. Eh, dengan doa itu insya Allah bisa merubah segalanya. Amin, amin. Ini Kekuatan baru 3 kelas ilmunya Bu. dalam. Kita MA1 insya Allah 3 kelas. Nggih, nggih. 3 rombel. Tapi yang Alhamdulillah nggak tiga tahu. rombel ya, Pak. Tapi belum. Nah ini gurunya ini nunggu Pak Haji Kirom ini sumbangan Nggih dari kan Pak Haji masih Kirom. rekrutmen toh. Saya pengen daftar wis piye gitu. Ibu, suwun, suwun. Oke, matur nuwun sangat. Monggo Bapak Kepala kalau mau ada yang disampaikan atau Ibu Bapak Ibu Waka. Nanti kalau saya share materinya, ngapunten melalui Bapak Kepala Madrasah segera di forwardkan ke wakanya, nggih, biar wakanya bisa sampai ke tim, timnya bisa cepat bergerak. Insya Allah Bu. Iya Bu. Nggih. Dan itu Nggih. beliau ini ganteng nih, beliau ini Pak Yai Sakit. Nggih. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti ada hal-hal yang mendesak saya seperti ini, panjenengan saya sediakan Zoom untuk berkomunikasi. Terkadang pada hal-hal tertentu perlu keputusan cepat, ngeten nggih. Oke. Bapak Ibu, jika tidak ada yang perlu dikomunikasikan, kita akhiri kegiatan ini. Namun untuk kesempurnaan usaha dohir, maka ada usaha batin. Berkenan Abah Taufik Hidayat untuk memimpin doa. Monggo Abah silahkan. Katuran sangat. Ngapunten, ngapunten. Beliau ini Pak Yai Sakir mawon. Ngapunten Bu. Beliau ini Oh, wonten. Pak Yai Sakir mawon. Monggo Gus, kasuwun. Monggo Pak Taufik dina Mboten, mboten, lah. mboten Gus. Monggo, monggo. Monggo Gus. Amin, amin. Amin. Monggo Gus, monggo. Monggo, monggo Gus Akhir pun ngalah bintang cepet. Oke, monggo kita tutup dari surat Al-Fatihah mugi apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali matur nuwun sangat
Panjenengan bisa hadir undangan saya ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amalan yang manfaat dunia akhirat ya, karena Amin, amin. untuk Amin, amin, amin. keperluan madrasah yang di situ ada syiar Islam. Dari Amin, saya, amin. 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 bila ada yang nggak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit Ah. thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah la Alhamdulillah. ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik. Bu Ira, Bu Ira Nggih, berkenan Bu. untuk memotretkan dipotret Bu Ira. Oh, nggih, siap-siap Ibu. Tapi iki piye ben full screen. Oh, sebentar Bu. Ini Mbak Uli. Atau siapa yang ini? Depannya Bu biar kelihatan semua. Oh, enggak ketok dalek ini. Apa? Iki kan cuma jeneng tok. Ben partisipannya kita kabeh, ayo. Mbak Sania, bantunan aku Mbak Sania. Ayo Mbak Ira tak jadikan co-host loh. Piye gak iso caranya? Ayo siapa yang bisa tolong? Oh, saya cek belajaran nih. Para Popo. Iki apa? Partisipan diklik. Ting, diklik. Metune ngene tampilannya, Nda. Bu Emi niki kula kok anu ya Bu, tampilannya cuma di Ya, atas ngoten tok. ya sebentar. Itu jenengan klik yang tampilan banyak itu loh. Wis sampai nang aku saya. Iya, tulisannya tampilan banyak. Sampun mangke kula kirimi, Bu. Lah niku Bu, Siap, sama terima Pundi, kasih. Pak? Mesti Oke. pas gak siap ini, Pak. Hmm. Makasih Pak Wasoli. Wah, IT-nya Jus Gandos. Ini Nah, nggih niki. baik, hitung mundur kita live bareng-bareng ya. Iya, Terima Bu. kasih. Terima kasih. 3, 2, 1.